Hai, Rizky di sini, dan kita kayaknya udah lama banget nggak nge-review prosesor Intel deh. Terakhir itu adalah Intel Pentium G4560 dan itu udah di tahun 2017. Sampai akhirnya sekarang, Intel udah nge-launching 10 gen-nya mereka dan kita mendapat sampel yang Core i5. Dan ini adalah versi retail, jadi seharusnya performa yang ada di sini itu sama dengan performa kalau kalian mau beli Core i5 yang versi gua review sekarang. Jadi, apakah prosesor Intel 10 Gen desktop sekarang itu worth it? Inilah Core i5 10600K. Sebelum memulai reviewnya, gue mau cerita sedikit tentang lineup Intel 10 Gen yang di-launch di tahun ini. Lineup Intel 10 Gen desktop series ini nggak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. i3 9100 sekarang diganti dengan 10100, i5 9600 menjadi 10600, 10700, dan seterusnya. Adapun kita ngelihat nggak ada perubahan yang terlalu menonjol di masalah jumlah core dan jumlah thread, kecuali 10600K dan 10900K. Dimana yang menarik adalah Core i9 sekarang sudah punya 10 core 20 thread, dan kalau Core i5 10600K ini sudah mempunyai hyperthreading, dimana sebelumnya masih 6 core 6 thread aja. Kalau Intel sendiri klaim 10600K ini sudah bisa jalan di up to 4,8 GHz untuk satu core-nya, dan kalau all core-nya bisa jalan sampai 4,5 GHz. Overclocking capability dari 10600K juga seharusnya bisa lebih besar ketimbang 9600K karena melihat dari maksimum clock buat single core dan boost clock-nya. Kalau misal dibuat perbandingan antara kedua prosesor ini, sepertinya seru biar bisa ngeliatin apakah worth it untuk upgrade atau tidak. Dan selain itu, kita juga akan membandingkan prosesor ini dengan Ryzen 5 3600X karena sesama line up middle budget, dan juga akan membandingkannya dengan 3700X karena prosesor ini punya harga yang setara dengan Core i5 10600K. Buat pengetesan kali ini, gue akan menggunakan motherboard yang gue baru aja habis review kemarin, yaitu MSI Max Z490 Tomahawk, RAM Corsair 32GB yang gue aktifkan profil XMP-nya di 3600 MHz, dan RTX 2070 Super punya iGame. Pertama-tama kita lihat Cinebench-nya dulu. Skor yang kita dapatkan di sini mau di R15 ataupun R20 kurang lebih pas buat sebuah prosesor middle budget. Saat dibandingkan dengan yang terdahulunya, kita juga mendapatkan adanya peningkatan sekitar 40%. Tapi kita tidak mendapat adanya peningkatan di single core sama sekali. Ya memang kalau dibanding dengan 9600K atau yang terdahulunya, si 10600K ini memang lebih baik di multicore. Tapi kalau misalnya dibanding dengan 3600X atau 3700X, si 10600K ini malah kalah lumayan jauh. Ya nggak terlalu jauh sih daripada si 3600X, tapi mengingat 3600X harganya di bawah si 10600K, ini jadi bikin orang untuk mikir dua kali untuk beli. Dan tentunya kita nggak mungkin hanya terpatok sama skor Cinebench aja. Di 3D Mark Firestrike, entah kenapa skor V6 dari Core i5 ini bisa lebih tinggi ketimbang 3600X, walaupun memang masih jauh kalau kita bandingkan dengan 3700X. Dan kalau kita ngomongin tentang price to performance, dibanding dengan 9600K memang ada peningkatan si 10600K ini. Tapi saat kita komparasi juga dengan kompetitornya dan ngomongin price to performance, ya 10600K ini out of the box ya, masih agak kurang apabila kita ngomongin performance per price di synthetic benchmark. Walaupun begitu, saat kita coba real life usage di Premiere Pro, ternyata saat rendering di Premiere Pro kita juga mendapatkan rendering time si 10600K ini malah lebih cepat ketimbang 3600X. Mungkin karena Adobe juga adalah software yang lebih condong ke Intel ketimbang AMD. Di Blender kita juga mendapatkan angka yang rata-rata sama dengan saingannya si 3600X itu. Dan kalau kita mau ngomongin frame rate, Core i5 10600K memang mengungguli di beberapa game CPU bound macam Red Dead Redemption, CSGO, ataupun Apex Legends. Dan gue bisa akuin kalau Intel masih menang secara performa frame rate gaming. Jadi embel-embel gaming happens with Intel memang bukan hanya gimmick aja. Overall, memang performa 10600K default ini bisa setara dengan 3600X, bahkan terkadang ada yang di atasnya.
Apalagi prosesor ini berjalan sesuai dengan yang Intel klaim, yaitu bisa jalan sampai 4,5 GHz dan satu core-nya bisa jalan sampai 4,8 GHz. Suhunya pun kelihatan kalau kita masih bisa overclock lagi prosesor ini. Jadi kita juga coba untuk nge-OC prosesornya dan ternyata kita masih bisa mendapatkan 5,0 GHz di 1,35 volt. Dan setelah kita OC si 10600K ini ke 5,0 GHz, ternyata dia mempunyai peningkatan nggak hanya di multicore tapi juga di single core. Walaupun multicore-nya memang tidak sebaik si 3600X, tapi single core dari si Core i5 10600K ini bisa menjadi yang paling tinggi di antara semua prosesor yang kita bandingkan sekarang. Dan nggak hanya Cinebench aja, kita juga benchmark ulang lagi 3D Mark Firestrike Physics Core-nya dan beberapa game yang kita benchmark tadi. Terlihat adanya peningkatan di frame rate dan skor dari CPU. Jadi terlihat di sini kalau kalian memang bisa mendapatkan performa yang lebih baik saat sudah real life usage. Saran aja, kalau kalian sudah beli CPU ini, pastikan kalian juga akan menggunakan cooler yang bagus untuk CPU-nya agar bisa menjaga panas dari CPU-nya ini, karena nanti gue akan perlihatkan kenapa alasan gue ngomong begitu. Secara blunt, memang Core i5 10600K memang menang di game dan beberapa real life skenario apabila dibanding dengan 3600X. Apalagi angka tersebut masih bisa diangkat lagi dengan overclock si Core i5-nya. Namun apabila kita lihat secara price to performance, Core i5 ini jauh banget harganya itu di atas 3600X. Apalagi gue memakai acuannya adalah Core i5 10600 yang tidak bisa di overclock. Dan kalau melihat perbedaan 10700 dengan 10700K dan menjadikan perbedaan itu sebagai acuan, kayaknya sih kalau misalnya kita mau mendeterminasikan harga si 10600K ini, mungkin harganya itu ada di sekitar 5 jutaan. Tadinya gue mau bilang kalau 10600K ini harganya di 6 juta, karena harga 10600 polos adalah 5,3 juta. Tapi tiba-tiba pas review ini udah jadi dan mau gue publish, mau gue render videonya, tiba-tiba harga si 10600 itu turun ke 4,4 juta dari 5,3 juta. Jadi mungkin kalau misalnya 10600 ada di 4,4 jutaan, mungkin 10600K itu harganya di 5 jutaan. Dan buat orang kayak gue yang hanya mementingkan price to performance saat memilih prosesor, gue mungkin akan memilih 3700X apabila gue punya uang sekitar 5 jutaan kalau misal lagi nyari prosesor. Apalagi 3600X dan 3700X juga sama-sama overclockable. Jadinya kita memang agak bingung dengan i5 ini unggul di sebelah mana selain performa gaming. Tetapi apabila memang kalian mencari prosesor gaming esports yang hanya fokus di 1080p gaming, Core i5 10600K ini memang pilihan yang terbaik. Bukan di skenario penggunaan lain. Dan ini adalah suhu dari 10600K saat kita udah OC. Sengaja sih gue taruh di akhir-akhir video karena gue takutnya ini akan memisleading orang kalau misalnya kalau bilang i5 itu panas. Padahal ini adalah suhu kalau kita sudah overclock. Dan ya 10600K juga punya beberapa fitur yang AMD masih belum punya, seperti overclocking per core-nya, terus hyperthreading per core juga bisa dimatikan, ataupun fitur-fitur lain yang ada di Intel XTU. Tetapi balik lagi kalau ke penggunaan gue sendiri, gue mungkin akan melirik pilihan yang lebih unggul di price to performance mengingat penggunaan gue banyak, seperti editing dan heavy workload lain yang bukan hanya berfokus pada gaming. Dan gue nggak bermaksud untuk bilang ke kalian jangan pilih prosesor ini, karena dalam pemilihan prosesor, konsumen masih punya nilai-nilai subjektif lain tergantung kacamata mereka, dan gue tidak menyalahkan itu. Kalau dari sisi objektif, mungkin prosesor ini kalah, tapi kalau dari nilai subjektif, itu akan gue serahkan ke kalian masing-masing. Jadi paling itu aja review singkat gue tentang prosesor ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga kalian baik-baik aja di rumah, and as always, stay safe.